Kita lihat di sini. Ini kali pertama kalian bertemu dengan teman sekelas kalian di kelas 5. Betul? Ya, kemarin kalian kelas 4, sekarang sudah naik ke kelas 5, ya. Apakah kalian berjumpa dengan teman-teman lama? Masih ya? Apakah ada siswa baru di sini? Ada tidak? Siapa? Ada tidak? Tidak ada, ya. Kebenaran di sini adalah masih siswa yang lama, jadi sudah pada kenal, ya. Mari bergiliran memperkenalkan diri di depan kelas. Sebutkan nama, panggilan, hobi, dan makanan kesukaan kalian. Karena ibu baru di kelas 5 ini, ya, baru tahu karena kalian baru menginjak ke kelas 5, ibu jadi tidak tahu ini namanya siapa, hobinya apa, tanggal lahirnya berapa, belum tahu, ya. Ibu panggil satu-satu. Coba naik maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Namanya siapa, ya, kemudian panggilannya apa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita, panggilannya Talita. Hobinya apa, Nek? Mewarnai. Makanan kesukaannya apa? Ayam. Ayam. Semuanya ada yang suka ayam nggak? Suka ayam. Ada yang nggak suka? Nggak suka ayam. Sukanya ikan. Sama ya. Terima kasih ya, Talita. Silakan udah. Ayo siapa? Kemudian coba ini ibu baru melihat, coba Ahmad Rizky. Silakan Pais. Nah, coba perkenalkan dirinya. Ibu tahunya Ahmad Rizky. Benar nggak ini namanya Ahmad Rizky? Ya, ini benar, ternyata namanya Ahmad Rizky. Ya, perkenalkan namanya. Halo semuanya, saya Ahmad Rizky, panggilannya Pais. Pais. Nah, hobinya Bola. main bola. Suka menang nggak kalau main bola? Kalah terus. Kalau kalah rasanya gimana? Kecewa? Enggak, menangis saja. Makanannya apa? Makanan kesukaannya ayam. Ya, banyak yang suka ayam, ya. Silakan duduk Pak Is, terima kasih, ya. Itu adalah sebagian nama-nama teman kalian, ya, yang mungkin kalian sudah tahu tapi ibu belum tahu, ya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, kegiatan kreasi kali ini adalah membuat akrostik. Apa itu akrostik? Akrostik adalah puisi yang setiap awal barisnya dibentuk dari rangkaian huruf yang memberi makna atau pesan puisi. Ya. Nah, kali ini buatlah akrostik dengan menggunakan nama kalian. Tadi seperti tadi yang maju ke depan misalkan Talita, ya, panggilannya misalkan Tika misalkan, ya. Berarti nanti membuat puisi dari kata itu, ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian susunlah inisial nama kalian sebagai huruf pemula setiap baris puisi. Ya. Kalian dapat menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian seperti sifat, cita-cita, hobi, atau daerah tempat tinggal. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dia punya nama Raffi, ya. Raffi membuat puisi. Nah, seperti ini puisinya. Ramah dan berani sifatku. Anganku adalah menjadi tentara saat dewasa. Futsal adalah olahraga favoritku. Indonesia adalah tanah airku. Nah, ini puisi Raffi. Kalian juga bisa nanti membuat puisi atas nama kalian. Nama panggilan, ya. Nama panggilan kalian. Ya, misalnya dari Ahmad, boleh ditulis. Jadi huruf awalannya A dulu, baru A lagi cari, ya. Bisa dipahami untuk membuat akrostik ini? Bisa tidak? Bisa. Kalau yo, coba berdiri dulu. Ya, tidak. Tidak loyo. Kita mau semangat. Dan
Mungkin di sini aja Jelita dan Juwita juga mempunyai cita-cita yang berbeda ya, dari hobi juga yang berbeda. Betul, Jelita Juwita. Ya, walaupun kalian kembar, hobi dan cita-cita pasti berbeda. Ya, bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada soal, ya. Nanti kalian baca ini soalnya, tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, sekarang ada soalnya. Siapakah saudara kembar pada teks di samping? Ya, nanti Ibu suruh maju ke depan. Siapa yang berani menjawab? Ayo, Ju. Ju, takut. Sultan, ayo. Siapa? Tulis di sini nomor 1. Di nomor 1, siapa saudara kembar pada teks di samping? Di samping maksudnya tadi yang Ibu udah jelaskan, ya. Yang iya, sok ditulis di atas di sini. Kan ini pertanyaan ya, sayang. Nah, di situ. Nah. Nah. Namanya siapa? Muhammad Sultan Ramadan. Muhammad Sultan Ramadan menjawab Rana dan Rani. Betul tidak jawabannya? Kita berikan tepuk tangan untuk Sultan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini kalian sekarang tulis di buku, kemudian dijawab. Setelah dijawab, kemudian kalian kumpulkan ke Ibu. Ya, siap? Siap? Siap tidak? Siap. Kerjakan belum? Ya, soalnya jawabannya nanti bisa dikumpulkan Ibu, nanti Ibu periksa, ya. Ini semua ini juga dikerjakan ya. Tadi udah dikerjakan belum? Sudah, ya. Nah, kita lanjutkan ke mari berbagi cerita. Bukalah halaman judul bab ini. Amatilah anak-anak yang menjadi ilustrasi pada halaman tersebut. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Di antaranya, apa saja persamaan yang kalian lihat tadi ya? Seperti kalian tadi mengamati Jelita dan Juwita. Kalian tuliskan di buku apa persamaannya, ya. Kemudian apa saja perbedaan yang kalian lihat, ya. Bagaimana perasaan kalian melihat perbedaan tersebut? Ya, setelah melihat perbedaan dari tadi contohnya adalah Jelita dan Juwita, apa perasaan kalian melihat perbedaan antara Jelita dan Juwita? Ya. Kemudian tokoh mana yang menurut kalian mirip dengan kalian? Nah, misalkan Jelita agak mirip aku deh, misalkan ya. Enggak, Jelita mah Juwita yang mirip aku gitu ya. Boleh dituliskan di sini. Tokoh mana yang mirip dengan teman kalian? Juwita bisa mirip dengan Talita, tuliskan. Berarti Juwita mirip dengan Talita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan ketiga ilustrasi anak di bawah ini. Apa yang dapat kalian deskripsikan tentang mereka? Simaklah penjelasan lebih lanjut dari guru tentang pengenalan diri. Nah, kalian bisa amati dulu ya gambarnya. Untuk yang A, yang B, dan satu lagi ini. Yang C. Ya. Sudah diamati? Lihat untuk yang pertama, yang A. Itu lagi
biasanya main pakai karet ya. Kemudian yang kedua adalah senam. Siapa yang hobinya senam? Ada yang hobinya senam? Oh, Pak Cilo, hobi senam. Iya. Kemudian ada yang suka angkat barbel. Barbel, hobi. Tuh, si Mas makan berotot. Luar biasa. Ya, karena hobinya adalah angkat barbel ya, bukan angkat beban ya. Angkat barbel ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita pahami kata sifatnya ya. Kali ini kita akan membahas kata sifat. Selain untuk mendeskripsikan benda, kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sifat seseorang. Nah, seperti Ranum di sini, sifatnya gimana? Baik tidak? Ya, seperti misalnya siapa di sini? Anggi. Anggi pintar tidak? Ya, itu adalah sifat ya. Sini adalah tulisan dalam buku kalian. Tentang ramah, cerdas, jeli, dirubah ke membuat kalimat. Kata sifat ini dibuat ke dalam kalimat. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami tidak? Ayo kita ini dulu. Berlatih konsentrasi. Ya, untuk berlatih konsentrasi silakan berdiri dulu. Aku tahu ya. Siap? Ulangi. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa melakukan. 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 Kurang semangat sekali lagi. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa melakukan. 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 Tepuk semangat. Jangan. Deng deng deng. Dong dong dong. Jangan deng deng deng. Dong dong dong. Masih semangat? Masih mau belajar? Ya. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Walaupun kalian masih semangat, kita sambung semangatnya untuk besok lagi. Ibu ucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah mau belajar dengan baik. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar di kelas. Nah, itu sebelum ibu pulangkan, ibu mohon ya, kalau misalkan kalian mempunyai sifat yang jelek, seperti misalkan Marcel, sifatnya sombong. Kalau sifat sombong itu jangan dipelihara, tapi dibuang ya. Kalau misalkan punya Akila punya sifat iri dengki, jangan ya. Nggak boleh seperti itu ya. Harus punya sifat yang baik ya. Itu kalau iri nanti kalian itu nggak akan tenang hidupnya, karena melihat orang itu, kalau melihat orang punya apa-apa, si Talita takkan geus ganti deui bae kan, aing mah can
Jangan seperti itu punya hati ya. Jadi kayak kamu harus jangan iri berlebih. Berusaha ya, kalau misalkan mau beli tas kayak Talita ya kita harus berusaha dulu. Terus pertama dapat ranking kata mamanya, harus dapat ranking kayak dibelikan kok berat cina amun akhirnya benar ranking tak hiji cenanya bagi usaha kerja. Jadi jangan punya pertama jangan punya sifat iri. Pokoknya sifat-sifat yang jelek dibuang ya. Yang bagusnya kita pelihara ya. Itu saja untuk refleksi hari ini. Ibu minta kalian kalau pulang hati-hati di jalan, jangan yang jalan kaki jalannya